Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor yang berjudul Pocong Gundul yang sering menakuti warga. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Cerita dimulai di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Hiduplah seorang pemuda bernama Budi. Budi dikenal sebagai seorang yang baik hati dan rajin membantu sesama. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa cemas. Cerita-cerita tentang pocong gundul yang sering diceritakan oleh warga desa. Pocong gundul adalah sosok hantu legendaris di desa itu. Konon, pocong ini berbeda dari pocong lainnya karena tidak memiliki rambut. Mitos menyebutkan bahwa dia adalah arwah seorang pemuda yang meninggal secara tragis tanpa sempat mengikat kain kafannya dengan benar, sehingga kepalanya terlepas dari bungkus kain kafan. Pocong gundul ini sering muncul di tengah malam dan menakuti siapa saja yang berani keluar rumah. Suatu malam, Budi yang sedang membantu seorang tetangga yang sakit harus pulang larut malam. Saat berjalan pulang, suasana desa terasa sangat sunyi dan mencekam. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang menemani langkahnya. Di sesekali terdengar suara burung hantu yang menambah kesan seram. Ketika melewati kuburan tua di ujung desa, Budi merasakan ada sesuatu yang aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin dan aroma bunga kamboja tercium sangat kuat. Bulu kuduknya mereman. Tiba-tiba, dari balik batu nisan besar, muncul sosok pocong gundul, matanya yang kosong menatap tajam ke arah Budi. Pocong itu bergerak perlahan mendekatinya. Budi, meski sangat ketakutan, mencoba untuk tetap tenang. Dia teringat kata-kata bijak dari kakeknya yang sering bercerita tentang hantu dan bagaimana menghadapinya. Jangan pernah lari dari ketakutanmu, hadapilah dengan tenang dan jangan tunjukkan rasa takut. Dengan keberanian yang terkumpul, Budi berdiri tegak dan menatap balik pocong gundul itu. Aku tidak takut padamu, serunya dengan suara bergetar. Pocong itu berhenti sejenak, seolah terkejut mendengar keberanian Budi. Lalu, tanpa diduga, pocong itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma bunga kamboja yang semakin memudar. Setelah kejadian itu, Budi pulang dengan tergesa-gesa. Dia menceritakan pengalamannya kepada warga desa keesokan harinya. Cerita Budi menyebar dengan cepat, dan warga desa mulai percaya bahwa keberanian bisa mengalahkan ketakutan terhadap pocong gundul. Sejak malam itu, sosok pocong gundul tidak pernah lagi terlihat di desa tersebut. Budi menjadi pahlawan di mata warga desa karena keberaniannya menghadapi ketakutan terbesar mereka. Meskipun demikian, setiap kali dia melewati kuburan tua itu, Budi selalu teringat akan malam menyeramkan itu dan bagaimana keberanian bisa mengalahkan ketakutan. Waktu berlalu dan desa mulai kembali tenang. Budi kini dikenal sebagai pemuda pemberani yang telah menghadapi pocong gundul. Namun, cerita itu tidak berhenti di situ saja. Ada misteri yang masih tersisa, yaitu mengapa pocong gundul muncul dan apa yang sebenarnya diinginkannya. Suatu hari, Budi bertemu dengan seorang tetua desa bernama Pak Tarman. Pak Tarman adalah orang yang sangat dihormati karena pengetahuannya tentang sejarah dan legenda desa. Budi merasa ada sesuatu yang perlu ia ketahui lebih lanjut, maka ia memutuskan untuk berbicara dengan Pak Tarman. Pak Tarman, saya ingin tahu lebih banyak tentang pocong gundul, mengapa dia muncul, dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tanya Budi dengan penuh rasa ingin tahu. Pak Tarman menghela napas panjang sebelum menjawab. Budi, ada cerita lama yang mungkin bisa menjelaskan. Konon, pocong gundul itu adalah arwah seorang pemuda bernama Sutu. Sutu adalah anak seorang dukun terkenal yang dihormati di desa ini. Budi terdiam sejenak, memikirkan cerita itu. Jadi, apakah ada cara untuk menenangkan arwah Sutu, Pak Tarman? Ya, ada satu cara, jawab Pak Tarman. Kita harus melakukan upacara pemakaman yang benar untuknya. Kita harus menemukan jasadnya dan mengikat kain kafannya dengan benar. Hanya dengan begitu arwahnya bisa tenang. Budi merasa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan bersama dengan beberapa warga desa. Budi dan Pak Tarman mulai mencari makam Sutu di kuburan tua itu. Setelah beberapa hari mencari,
mereka akhirnya menemukan makam yang diyakini sebagai makam Suto dengan penuh hikmat. Mereka menggali dan menemukan jasad Suto yang masih terbungkus kain kafan yang tidak terikat dengan baik. Budi merasa ini adalah tugas yang harus ia selesaikan bersama dengan beberapa warga desa. Budi dan Pak Tarman mulai mencari makam Suto di kuburan tua itu. Setelah beberapa hari mencari, mereka akhirnya menemukan makam yang diyakini sebagai makam Suto dengan penuh hikmat. Mereka menggali dan menemukan jasad Suto yang masih terbungkus kain kafan yang tidak terikat dengan baik. Malam itu, desa kembali sunyi, namun Budi merasakan ada perubahan. Udara terasa lebih hangat dan nyaman, seolah ada beban yang terangkat dari desa tersebut. Di malam hari, dalam mimpinya, Budi melihat sosok Suto. Suto tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum perlahan menghilang dalam cahaya yang terang. Sejak saat itu, pocong gundul tidak pernah lagi muncul di desa tersebut. Warga desa hidup dengan damai dan mereka belajar bahwa menghormati dan menyelesaikan urusan dengan arwah-arwah yang tidak tenang adalah bagian dari tradisi dan budaya mereka. Budi merasa puas karena telah membantu menyelesaikan misteri yang selama ini menghantui desanya. Ia menjadi simbol keberanian dan kebaikan hati yang dikenang oleh semua generasi di desa itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa mulai kembali ke kehidupan normal, namun ketenangan yang mereka rasakan hanya sementara. Suatu malam, Budi terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat seorang gadis muda dengan wajah pucat yang berdiri di tepi sungai desa. Gadis itu terlihat ketakutan dan terus memanggil-manggil namanya. Budi merasa mimpi itu sangat nyata dan mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menceritakan mimpinya kepada Pak Tarman. Pak Tarman, saya bermimpi tentang seorang gadis muda di tepi sungai. Dia terlihat sangat ketakutan dan memanggil nama saya. Apa arti mimpi itu? Pak Tarman memandang Budi dengan serius. Budi, mimpi bisa menjadi pertanda. Mungkin ada arwah lain yang membutuhkan bantuan kita. Kita harus mencari tahu lebih lanjut tentang gadis ini. Dengan bantuan warga desa, Budi dan Pak Tarman mulai mencari informasi tentang gadis muda yang mungkin hilang atau meninggal di desa mereka. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan cerita lama tentang seorang gadis bernama Sari yang tenggelam di sungai desa sekitar 10 tahun lalu. Tubuhnya ditemukan beberapa hari kemudian, namun banyak yang mengatakan bahwa arwahnya tidak pernah tenang karena kematiannya yang tragis. Malam itu, Budi kembali bermimpi tentang Sari. Kali ini, Sari membawa Budi ke tempat di tepi sungai yang tampak berbeda. Ada sebuah batu besar di sana, dan Sari menunjuk ke arah batu itu sebelum menghilang. Budi terbangun dengan perasaan bahwa dia harus pergi ke tempat itu. Keesokan harinya, Budi mengajak Pak Tarman dan beberapa warga desa untuk pergi ke tepi sungai. Mereka menemukan batu besar seperti yang dilihat Budi dalam mimpinya. Di balik batu itu, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di tanah. Dengan hati-hati, mereka membuka kotak itu dan menemukan berbagai barang milik Sari, termasuk buku harian dan beberapa perhiasan. Di dalam buku harian itu, terdapat catatan yang menggambarkan perasaan Sari yang kesepian dan keinginannya untuk ditemukan. Mereka juga menemukan catatan terakhir yang ditulis sebelum Sari meninggal, yang menyatakan ketakutannya akan sesuatu yang memburunya di tepi sungai. Dengan ditemukannya barang-barang ini, Pak Tarman memutuskan untuk mengadakan upacara untuk menenangkan arwah Sari. Mereka mengadakan doa bersama dan mengembalikan barang-barang Sari ke sungai, sebagai simbol mengembalikan arwahnya ke tempat yang tenang. Malam itu, Budi bermimpi lagi. Kali ini, Sari tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih sebelum menghilang dalam cahaya terang. Ketika Budi terbangun, dia merasa lega dan tahu bahwa arwah Sari akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Desa itu kembali tenang, dan warga desa semakin percaya bahwa menghormati arwah-arwah yang tidak tenang adalah bagian penting dari kehidupan mereka. Budi, yang kini telah 2 kali membantu arwah yang gelisah, menjadi simbol keberanian dan kebaikan hati di desanya. Dia belajar bahwa tugasnya belum selesai, dan dia akan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, baik di dunia nyata maupun di dunia arwah. Beberapa tahun berlalu, dan desa tempat Budi tinggal menjadi semakin makmur. Kedamaian yang telah diperoleh setelah membantu arwah-arwah
yang gelisah membuat warga desa semakin dekat dan saling mendukung. Namun, suatu hari, sebuah kejadian misterius kembali mengguncang ketenangan desa itu. Pada suatu malam yang tenang, seorang pemuda bernama Riko mendatangi rumah Budi dengan wajah panik. "Budi, kamu harus datang ke hutan di pinggiran desa. Ada sesuatu yang aneh terjadi di sana," katanya dengan napas terengah-engah. Budi segera bersiap dan mengikuti Riko ke hutan. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa warga desa yang juga penasaran dengan kejadian aneh yang terjadi. Mereka menemukan sebuah pohon besar yang tampaknya terbakar. Namun api yang menyala di sana tidak memadamkan pohon itu. Di sekitar pohon itu, udara terasa sangat dingin dan ada aroma aneh yang menyelimuti area tersebut. Pak Tarman, yang juga hadir di tempat kejadian, memandang pohon itu dengan serius. "Ini bukan kebakaran biasa," katanya, "ini mungkin tanda adanya arwah yang marah atau gelisah." Budi dan beberapa warga desa memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka menggali informasi dari para tetua desa yang mungkin tahu tentang sejarah pohon besar tersebut. Salah satu tetua desa, Mbah Sastro, menceritakan sebuah kisah lama tentang pohon itu. Pohon besar itu dulu adalah tempat seseorang bernama Rati sering beristirahat. Rati adalah seorang gadis yang sangat cantik dan baik hati, namun dia memiliki nasib yang tragis. Dia dituduh sebagai penyihir oleh orang-orang yang iri padanya dan dihukum mati di dekat pohon itu. Sejak saat itu, banyak yang mengatakan bahwa arwahnya tidak pernah tenang dan sering menampakkan diri di sekitar pohon besar tersebut. Cerita Mbah Sastro. Budi merasa terpanggil untuk membantu arwah Rati seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia berdiskusi dengan Pak Tarman tentang langkah yang harus diambil untuk menenangkan arwah Ratin. Kita harus mengadakan upacara permintaan maaf dan doa untuk Rati di pohon itu. Kita juga harus mencari tahu lebih lanjut tentang kehidupannya dan mengembalikan kehormatannya yang telah dirampas, kata Pak Tarman. Budi, yang telah 3 kali membantu menenangkan arwah yang gelisah, menjadi semakin dihormati dan dicintai oleh warga desa. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga kedamaian desa belum berakhir. Setiap kali ada kejadian aneh atau arwah yang membutuhkan bantuan, Budi selalu siap untuk membantu. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.